dengan masuk Islamnya singa Allah, yaitu Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah memberikan kembali kesempatan kepada kita untuk berjumpa di tempat yang mulia ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya dengan ibadah salat dan juga menuntut ilmu agama. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tentang sirah, sejarah kehidupan dari junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang peristiwa hijrah ke Habasyah, yang dilakukan oleh umat Islam atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ke Habasyah ini terjadi, yang pertama hijrah ke Habasyah itu terjadi dua kali. Yang pertama terjadi pada pertengahan tahun yang ke-6 dari kenabian, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Dan kaum muslimin kurang lebih tinggal di sana sekitar 6 bulan. Mereka hidup dengan damai di Habasyah, di Ethiopia, di bawah kekuasaan Raja Najasyi pada saat itu. Kemudian setelah itu ada suatu peristiwa yang membuat mereka kembali ke Mekah, yaitu adanya isu tentang masuk Islamnya orang-orang kafir Quraisy, karena mereka melihat sebagian kafir Quraisy ini sujud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya. Orang-orang kafir Quraisy mendengar lantunan ayat suci Al-Quran ini, mereka sangat tertarik dan mereka sangat kagum dengan ayat-ayat Al-Quran. Dari segi bahasanya, balaghahnya, susunan katanya sangat indah dan luar biasa isinya. Sehingga tanpa sadar mereka terbawa hanyut dalam bacaan surat ayat demi ayat yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika pada ayat yang terakhir dari surat An-Najm itu ada ayat yang berbunyi fa'bud fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kamu semua kepada Allah dan beribadahlah kepadanya. Maka seketika itu pula orang-orang kafir Quraisy yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu
tanpa mereka sadari. Mereka tidak kuasa menahan diri mereka untuk kemudian sujud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang kemudian melihat peristiwa ini, mereka mulai menyebarkan isu bahwa sebagian pembesar-pembesar Quraisy ini telah masuk Islam, ikut agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ikut sujud bersama Nabi. Dan isu ini sampai ke telinganya orang-orang kaum muslimin yang hijrah di Habasyah, sehingga membuat kaum muslimin yang ada di Habasyah pada saat itu ingin kembali ke Mekah. Oh ya sudah, karena orang-orang pembesar-pembesar Quraisy mereka sudah masuk Islam, ya sudah, kita kembali saja ke Mekah, kembali ke tanah kelahiran kita, kembalilah mereka. Ternyata ketika mereka sudah dekat dengan kota Mekah, sudah hampir masuk ke Mekah, barulah mereka ketahui bahwa ternyata kejadiannya tidak seperti isu yang sampai kepada mereka. Memang betul orang-orang kafir Quraisy itu ikut sujud, tapi sujud tersebut karena spontanitas, karena takjub saja pada saat itu, tidak menjadikan mereka kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ya, walaupun sebetulnya mereka orang-orang kafir Quraisy itu percaya, yakin dengan isi Al-Qur'an. Mereka tahu bahwa Al-Quran itu nggak mungkin buatannya, karangannya Nabi Muhammad, nggak mungkin. Ya, dan nggak mungkin ada orang yang bisa membuat ayat-ayat seperti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nggak mungkin bisa. Susunannya terlalu indah, terlalu bagus. Ya. Dan ini memang menjadi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan tantangan kepada manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih." Kalau memang kamu ragu terhadap Al-Qur'an, kalau kamu menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, paling itu karangan orang, karangannya Muhammad misalkan, maka ditantang sama Allah. Kalau memang kamu ragu bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah, ya sudah, fa'tu bi suratin mim mithlih, datangkan satu surat saja yang serupa, yang bisa menandingi, menyaingi Al-Quran itu. Tidak menandingilah, serupa saja dengan Al-Quran itu. Coba bikin satu surat saja. Ya, terserah, pilih surat apa, ya, sebagai tandingannya. Surat yang paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar misalkan, atau Al-Asr. Sudah, jadikan surat-surat yang pendek itu sebagai tandingan. Ya. Kamu bikin satu surat untuk menyaingi surat pendek itu, yang isinya cuma 3 ayat itu. Ya. Bisa tidak? Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Kalau kamu nggak mampu membuat tandingan itu sendiri, kamu panggil semuanya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu, diajak rembukan semuanya diajak berdiskusi untuk membuat satu surat nih kalau bisa. Ya. Dan ternyata memang tidak ada yang bisa. Ya. Dan orang-orang kafir pun yakin bahwa ayat Al-Quran ini memang tidak ada yang bisa menyaingi, nggak ada yang bisa membuat seperti itu. Gitu. Ya. Jadi mereka yakin bahwasanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Tapi yang menghalangi mereka untuk beriman adalah kesombongan mereka. Ya. Kesombongan dan keangkuhan mereka itu yang membuat mereka kemudian enggan untuk beriman. Nah, alhasil jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang tadinya sudah hidup enak di Habasyah, mereka kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, mereka kembali mendapatkan siksaan-siksaan seperti sebelumnya. Mereka dipukuli, mereka diintimidasi, dicaci maki dan lain sebagainya karena memeluk agama Islam yang mulia ini. Ya. Hari-hari dipenuhi dengan siksaan. Bahkan semakin hari siksaannya semakin keras dibandingkan sebelumnya. Ya, semakin hari semakin bergantinya hari, maka cercaan dan caciannya lebih keji dibandingkan sebelumnya. Sehingga hal itu membuat kaum muslimin itu hampir berputus asa. Ya. Oleh sebab itu kemudian Rasulullah SAW
mengutus para sahabatnya untuk kembali berhijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Ya. Dan hijrah ke Habasyah yang kedua kali ini tentu lebih sulit daripada sebelumnya karena penjagaan kota Makkah diperketat oleh kaum musyrikin. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin sebanyak 83 laki-laki plus 18 perempuan berhasil lolos, ya, lari meninggalkan kota Makkah, mereka pindah ke Habasyah. Ya. Jadi 83 laki-laki dan 18 perempuan. Mereka hijrah ke Habasyah, ini hijrah yang kedua. Nah, hampir 100, ya. 90 lebih. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy ini kehilangan para sahabat, ya, kehilangan sebagian orang yang dengan jumlah yang cukup banyak ini. Mereka sadar gitu loh. Ya. Ini mana nih wajah-wajah yang biasanya sering kita temui, kok udah nggak ada tiba-tiba. Ini tetangga kita yang kemarin sering papasan sama kita, kok sekarang nggak ada. Akhirnya mereka mulai sadar, oh ternyata ada orang-orang yang melarikan diri dan jumlahnya cukup banyak. Ya. Akhirnya terendus keberadaan mereka. Paling mereka ini melarikan diri lagi ke Habasyah. Marahlah orang-orang Quraisy ini. Pembesar-pembesar Quraisy ini marah. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka sepakat. Bagaimana caranya? Ya, kita harus membawa mereka kembali ke Mekah. Akhirnya diutuslah 2 utusan yang dianggap sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai kepintaran dalam bernegosiasi dan lain sebagainya. Ya. Orang tersebut adalah Amr bin As, ya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya. Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kita sering dengar mereka sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang nantinya mereka berdua ini akan masuk Islam, tapi kita bercerita sebelum mereka masuk Islam. Ya. Jadi 2 orang ini, Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, menjadi utusan duta dari orang-orang Quraisy kepada Raja Najasyi untuk membujuk Raja Najasyi supaya mau mengembalikan dan menyerahkan orang-orang kaum muslimin yang kabur ke Habasyah itu. Datanglah dia. Mereka berdua ini ke sana. Ya. Datang kemudian melobi Raja Najasyi, dan singkat cerita jamaah yang dirahmati Allah, Raja Najasyi tidak memberikan izin kepada mereka untuk Raja Najasyi tidak mau menyerahkan kaum muslimin ini kepada utusan orang-orang Quraisy ini. Ya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena Raja Najasyi itu yakin terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kan kemudian diinterogasi, ya, orang-orang kaum muslimin yang lari ke sana itu. Yang menjadi juru bicara kaum muslimin pada saat itu adalah Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Ali. Nah, Ja'far ini menceritakan tentang ajaran Rasulullah SAW. Wahai raja, dahulu kami ini adalah orang yang jahil. Dahulu kami ini suka berzina, memperkosa, merampok, menindas yang lemah dan lain sebagainya. Kemudian datang kepada kami seseorang yang mengajarkan kebaikan kepada kami, mengajarkan kejujuran kepada kami, melarang kami untuk berbuat zalim, melarang kami untuk memfitnah, melarang kami untuk menindas, melarang kami untuk memperkosa, untuk berzina dan lain sebagainya. Kemudian kami menerima ajaran yang kami anggap itu adalah ajaran yang baik. Namun ketika kami menerima ajaran tersebut, justru kaum kami menyiksa kami, memusuhi kami dan lain sebagainya. Ya. Nah dari sini kemudian Raja Najasyi itu percaya ternyata agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar dan syariatnya sama sumbernya dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Raja Najasyi ini adalah orang Nasrani yang taat gitu. Dia belajar kitab Injil. Dia tahu, dia beriman kepada Nabi Isa. Sehingga ajaran-ajarannya Nabi Isa itu dia faham betul ya.
Jadi agama itu bukan cuma dijadikan sebagai status sosial saja, enggak, tapi benar-benar dipelajari agama Nasrani itu oleh Raja Najasyi. Makanya Raja Najasyi itu menjadi orang yang adil, orang yang bijaksana, orang yang enggak mau zalim dan lain sebagainya, ya. Jadi di Habasyah itu tidak ada orang yang merasa terzolimi oleh Najasyi, ya, karena memang beliau adalah orang yang baik, ya, mengerti tentang agama gitu. Ketika dijelaskan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Najasyi mengatakan bahwa ini ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabimu ini sumbernya sama dengan agama dan syariat yang dibawa oleh Isa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian Raja Najasyi mengatakan, demi Allah, kalaupun kalian memberikan gunung emas kepadaku, aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepadamu, ya. Mengatakan kepada dua utusan orang Quraisy ini tadi. Akhirnya dua utusan ini pun kembali dengan kecewa ke Makkah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekecewaan ini kemudian menular kepada kaum musyrikin yang lainnya. Mereka sangat geram. Mereka merasa kecolongan, kok bisa banyak kaum muslimin yang berhasil lolos dari genggaman kita. Akhirnya mereka semakin marah dan semakin menjadi-jadi. Mereka semakin gencar melakukan siksaan-siksaan, melampiaskan kekecewaan mereka kepada kaum muslimin yang tersisa di Mekah. Dipukuli, disiksa, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Keluarganya Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum sampai meninggal dunia mereka. Dan dikatakan bahwa mereka, keluarganya Ammar ini adalah orang yang pertama kali syahid dalam sejarah agama Islam. Orang yang pertama kali menjadi syuhada, disiksa sampai meninggal dunia. Nah, di tengah-tengah siksaan ini, jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin merasa lemah sekali. Kaum muslimin merasa tidak ada tempat berlindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah-tengah keresahan kaum muslimin inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan secercah cahaya kepada umat Islam. Dengan masuk Islamnya singa Allah, yaitu Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Yang mana masuk Islamnya itu sebenarnya nggak sengaja gitu. Awalnya memang tidak ada niatan untuk masuk Islam, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan di Bukit Sofa, beliau berpapasan dengan Abu Jahal dan kroninya, dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya. Seperti biasalah Abu Jahal. Abu Jahal orang yang sangat jahat sekali, benci sekali sama Nabi SAW. Ketika ketemu Nabi, kebetulan Nabi SAW sedang sendiri, maka dicaci maki habis dengan cacian-cacian yang sangat keji, yang bahkan dikatakan oleh para ulama ahli sejarah itu cacian tersebut lebih menyakitkan dibandingkan luka fisik. Sangat menyakitkan. Di dalam sebuah riwayat lagi, Abu Jahal ini memukul Nabi SAW sampai berdarah, ya. Jadi kepalanya Nabi Muhammad SAW itu dipukul oleh Abu Jahal sampai mengeluarkan darah. Pada saat itu, setelah Abu Jahal melampiaskan kekesalannya kepada Nabi Muhammad, dia pergi ke Ka'bah, menuju ke kumpulan pembesar-pembesar Quraisy untuk membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kumpul di Ka'bah. Dan kejadian pemukulan Nabi itu ternyata disaksikan oleh budak wanitanya, budak perempuan milik seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an atau bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini dia orang kafir, tapi dia tidak benci Nabi Muhammad. Dia biasa aja sikapnya kepada Nabi Muhammad tuh nggak benci, nggak. Nah, budaknya Abdullah bin Jad'an ini yang melihat peristiwa pemukulan Abu Jahal kepada Nabi ini, kemudian dia setelah menyaksikan hal itu pergi. Qadarullah, ketika dia pergi berpapasan dengan Hamzah bin Abdul Muttalib, dan pada saat itu Hamzah ini baru selesai pulang berburu, dan berburunya Hamzah itu adalah berburu singa, ya, seorang diri. Pada saat itu yang hanya berani berburu singa seorang diri hanya dua orang, ya, Hamzah dan Umar.
Umar bin Khattab. Ya. Selainnya nggak berani. Ya. Cuman 2 orang itu yang nekat. Ya. Jadi berburu singa dengan bermodalkan panah. Gitu. Nah, dia sedang menenteng busur panahnya dan hasil buruannya singanya. Kemudian bertemu dengan budak wanitanya Abdullah bin Jud'an ini. Kemudian Abdullah bin Jud'an menghampiri Hamzah dan mengatakan, "Wahai Hamzah, seandainya kamu tadi melihat perlakuan Abu Jahal kepada ponakanmu, kepada Muhammad." Maka Hamzah bertanya, "Kenapa emangnya? Apa yang dilakukan si Abu Jahal itu kepada ponakanku itu?" Tadi diceritakan akhirnya, tadi Abu Jahal itu mencaci maki keponakanmu, kemudian dia dipukul sampai berdarah dan lain sebagainya. Hamzah, jamaah yang dirahmati Allah, adalah orang yang terpandang di sukunya, Bani Hashim, dan dia mempunyai sikap yang sangat loyal sekali terhadap sukunya. Hamzah bin Abdul Muthalib ini, ketika tahu ada salah satu anggota keluarganya, dari klannya, dari sukunya diganggu oleh orang lain, maka jiwa kesukuannya ini meronta-ronta langsung. Wah, berani-beraninya dia macam-macam sama suku saya gitu, sama keluarga saya. Akhirnya dia berjalan menuju kepada Abu Jahal, dicari itu Abu Jahal. Dia tidak mempedulikan kanan kirinya, tidak mempedulikan manusia yang lain. Tujuannya hanya satu, Abu Jahal. Dia terus berjalan sampai ke Ka'bah. Di Ka'bah ada kerumunan orang-orang Quraisy dari berbagai macam suku pada saat itu. Ya, di tengah-tengahnya ada Abu Jahal. Gitu. Karena Abu Jahal pada saat itu menjadi pemimpin suku mereka. Nah, ketika datang, Abu Jahal melihat Hamzah datang. Abu Jahal berdiri, disambut, ya. Ahlan wa sahlan, ada apa? Nggak banyak bicara, Hamzah langsung dipukul kepalanya Abu Jahal ini dengan busur panah yang ditentengnya dari tadi, sampai kepalanya Abu Jahal bocor. Ya. Setelah dipukul, jadi nggak ngasih alasan dulu, nggak nanya-nanya, kamu tadi habis giniin Muhammad dan lain sebagainya, ya enggak. Dipukul dulu baru kemudian dia bicara, Hamzah ini. Ya. Setelah dipukul, setelah berdarah, baru dia ngomong, berani-beraninya kamu mengganggu keponakanku yang aku berada di atas keyakinannya. Ya. Artinya dia mengatakan, aku ini sudah berada di atas keyakinan yang sama dengan keponakanku. Kok berani-beraninya kamu mengganggu dia? Padahal pada saat itu Hamzah masih belum masuk Islam. Dan dia nggak sadar, ngomong seperti itu nggak sadar, karena terbawa emosi aja dia. Ketika Hamzah pulang, baru dia sadar, oh iya, kok tadi saya ngomong kayak gitu. Padahal kan saya masih belum bersyahadat, saya masih belum menerima ajarannya Muhammad ini. Ya. Nah, setelah itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika Hamzah ini pulang, ya, dia berpikir tentang omongannya tadi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang ajaran yang dibawa oleh Muhammad ini memang benar, ya, maka tolong beri aku keyakinan, ya, esok hari. Ya. Tapi kalau tidak, maka berikanlah keraguan-raguan di dalam hatiku. Hanya tidur dia. Besok harinya pas bangun, ternyata hatinya itu sangat yakin tentang kebenaran agamanya Nabi Muhammad. Akhirnya keponakannya ini dipanggil, ya, ditanya-tanya tentang syariat agama Islam itu seperti apa, diajari oleh keponakannya ini, dan kemudian tanpa banyak bicara lagi, kemudian Hamzah meminta dibimbing untuk bersyahadat. Ya. Akhirnya beliau pun bersyahadat. Nah, masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini jamaah yang dirahmati Allah membawa angin segar bagi kaum muslimin yang pada saat itu tertindas. Ya. Dengan masuk Islamnya Hamzah, kaum muslimin mempunyai sedikit kekuatan. Ya. Dan orang-orang musyrikin mulai agak sedikit mikir-mikir kalau mau mengganggu kaum muslimin karena sudah ada Hamzah ini. Ya. Selama ini Hamzah ini dianggap sebagai orang yang hebat, jagoan dia. Nggak ada yang berani macam-macam gitu. Nah, jadi masuk Islamnya Hamzah ini membuat kaum muslimin semakin kuat.
Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang 3 hari berikutnya, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ke dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan agamanya, ya, dengan orang yang mulia, orang yang kuat juga, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi agama Islam ini semakin kuat. Sebelumnya memang Nabi Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, yaitu imma Umar bin Khattab, kalau enggak Umar bin Khattab, atau Abu Jahal, ya. Jadi Abu Jahal ini termasuk orang terpandang sebetulnya dan orang yang sangat diperhitungkan sekali, ya, kekuatannya, ya. Jadi Nabi Muhammad minta agar agama Islam ini diperkuat dengan salah satu dari 2 orang itu. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lebih memilih Umar bin Khattab dibandingkan Abu Jahal, ya. Akhirnya jamaah yang dirahmati Allah, 3 hari setelah masuk Islamnya Hamzah, Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana kisahnya? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu disebutkan di sini oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala bahwa Umar bin Khattab itu punya sifat dasar temperamen yang sangat luar biasa orangnya. Dan dia ini adalah orang yang tegas dan keras. Umar bin Khattab seringkali kalau ada permasalahan, ya, jalan keluarnya adalah menghunuskan pedang, bukan dengan berbincang, enggak, ya. Bukan Umar itu. Jadi sifatnya Umar itu seperti itu. Ada masalah langsung dia menghunuskan pedangnya, ya. Keras, temperamen sekali Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan permusuhannya terhadap agama Islam sangat luar biasa, ya. Sampai-sampai mungkin kalau kita melihat sekarang sikapnya Umar itu kayak aduh, mustahil orang kayak gini masuk Islam dapat hidayah, nggak mungkin, ya. Saking kerasnya sikap Umar bin Khattab kepada agama Islam. Dia punya budak, dipukuli budaknya ini terus nggak berhenti. Berhentinya dia, kata Umar bin Khattab, aku tidak akan berhenti memukulmu. Yang membuatku berhenti adalah rasa letihku. Jadi berhenti mukulnya itu karena capek. Selama nggak capek dipukuli terus ini orang budaknya karena masuk Islam, benci sekali. Tapi masya Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa demi peristiwa Allah Subhanahu wa taala merencanakan berbagai macam skenario untuk kemudian melembutkan hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada berbagai macam peristiwa yang kemudian menyentuh hatinya Umar bin Khattab sehingga dia tertarik sedikit demi sedikit kepada agama Islam. Salah satu peristiwa yang disebutkan di dalam kitab ini, Syekh Mubarakfuri rahimahullah taala membawakan sebuah kisah di antara yang kisah atau peristiwa yang melembutkan hati Umar, ya, atau merasukkan kebenaran agama Islam ini ke dalam hatinya Umar adalah suatu malam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini pernah dia keluar berjalan menuju ke Ka'bah. Ketika sampai di Ka'bah, dia buka itu tabir pintu Ka'bah, ternyata dilihat ada Nabi Muhammad SAW sedang sholat, ya, sholat di dalam Ka'bah. Nah, Umar bin Khattab penasaran dengan ajarannya Nabi Muhammad, dengan cara ibadahnya dan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad ini. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang membaca Al-Quran juz 29 surat Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah dan seterusnya. Ayat demi ayat didengarkan dan diresapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tertegun dia mendengar setiap ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW dari surat Al-Haqqah ini. Bayangkan sekeras hatinya Umar
mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, itu luluh, ya. Membuat dia kemudian duduk termenung dan fokus dengan bacaan Nabi, ya. Surat Al-Haqqah itu lumayan panjang, ya, tapi dia sabar mendengarkan ayat demi ayat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking terkesimanya dengan bacaan, dengan lantunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sampai-sampai kemudian dia mengatakan di dalam hatinya, di dalam batinnya dia mengatakan, tidak diucapkan dalam lisan, dengan lisannya, tapi batin dalam hati. Kata dia di dalam hatinya, ini Umar bin Khattab sendiri yang menceritakan. Dia mengatakan di dalam hatinya, sungguh luar biasa, inilah syair sesungguhnya, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab. Ketika dia batin seperti itu, Rasulullah kebetulan bacaannya sampai pada ayat yang berbunyi, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Bacaannya Rasul itu membantah apa yang terbesit di dalam benaknya Umar itu. Umar kan mengatakan, sungguh luar biasa, inilah syair yang sesungguhnya, yang seperti yang dikatakan oleh orang-orang Arab itu. Pada saat itu langsung dibantah dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang mulia, kepada utusan yang mulia, ya. Wa ma huwa biqauli syair, dia itu bukan perkataan tukang syair, bukan. Jadi yang dibaca ini bukan syair, bukan kalimat syair. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun. Kenapa sedikit sekali dari kalian yang mau beriman? Ya. Jadi Al-Quran itu bukan syair itu, ya. Subhanallah, sangat kebetulan sekali. Umar ketika terbesit di dalam benaknya bahwasanya yang dibaca oleh Rasulullah itu adalah syair, qadarullah, bacaan Rasulullah itu tepat pada ayat yang membantah apa yang sedang terbesit di benaknya Umar itu, ya. Wa ma huwa biqauli syair, itu bukan syair. Qalilam ma tu'minun, sungguh sedikit sekali kamu yang beriman. Kemudian dia terbesit lagi dalam benaknya. Ketika mendengar jawabannya ini, jawaban langsung ini, langsung kaget Umar, loh, kok pas banget jawabannya, seperti membantah apa yang terbesit dalam benak saya. Maka kata Umar mengatakan, kalau dia bukan perkataan syair, kalau gitu ini adalah perkataan dukun. Kalau gitu ini adalah perkataan dukun. Karena apa? Karena banyak orang yang terpengaruh dengan bacaan Al-Quran ini. Dengan membaca Al-Quran ini banyak orang yang ikut kepada dirinya. Sehingga Umar mengatakan, kok kalau ini bukan syair berarti ini adalah perkataannya dukun, mantranya dukun ini, jangan-jangan jambi-jambi, sehingga bisa merubah keyakinan orang lain, ya. Yang tadinya benci kepada agama Islam mendengar Al-Quran tiba-tiba langsung senang. Ketika terbesit itu di dalam benaknya, Rasulullah membaca ayat yang berikutnya, wa ma huwa biqauli kahin qalilam ma tadzakkarun. Al-Quran itu bukan perkataannya dukun, ya. Langsung dijawab, pas sekali Rasulullah membaca ayat itu, wa ma huwa biqauli kahin, Al-Quran itu bukan perkataan dukun, qalilam ma tadzakkarun, sedikit sekali kamu yang mau berpikir, gitu, ya. Perkataannya dukun itu isinya jambi-jambi, mantra-mantra dan lain sebagainya. Tidak mungkin seindah ini. Pada saat itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pada saat itulah mulai benih-benih Islam itu merasuk ke dalam hatiku. Karena peristiwa itu. Dan masih banyak beberapa peristiwa-peristiwa yang kemudian menyentuh sedikit demi sedikit hatinya Umar bin Khattab, sehingga hatinya yang tadinya kaku dan begitu keras terhadap agama Islam, lambat laun kemudian menjadi lemah, ya, melemah. Jadi dari peristiwa ini Umar mengatakan, sungguh mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatiku. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini tidak segera masuk ke dalam agama Islam? Karena kalah dengan hawa nafsunya. Jadi bergejolak di dalam hatinya Umar itu antara kecintaan kepada tradisi-tradisi jahiliyah seperti minum khamr,
main perempuan dan lain sebagainya, itu kan semuanya godaan syahwat dan itu enak gitu loh. Ya. Kalau dia menerima ajaran Muhammad itu bertolak belakang dengan ini semua. Sehingga dia mengatakan, duh, gimana ini? Ya. Di satu sisi saya ini ya percaya kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar gitu. Tapi di sisi lain kok berat sekali meninggalkan hawa nafsu terhadap godaan-godaan masa jahiliyah ini. Dan juga Umar bin Khattab ini adalah orang yang fanatis terhadap nenek moyangnya. Orang yang sangat menghormati budaya nenek moyangnya, budaya leluhurnya. Sehingga gejolak-gejolak itulah kemudian yang menahan Umar bin Khattab untuk beriman kepada Rasulullah. Tapi hati kecilnya sudah yakin bahwasanya apa yang dibawa Muhammad itu sebenarnya benar gitu. Ya. Tapi karena itu tadi, hawa nafsu itu tadi. Hawa nafsu kemudian fanatisme kesukuan, fanatisme terhadap leluhur-leluhurnya itu mengalahkan secercah hidayah yang telah masuk ke dalam hatinya. Sehingga Umar bin Khattab tetap melakukan ajaran-ajaran jahiliyah, tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan tetap memusuhi kaum muslimin. Sampai pada puncaknya jamaah yang dirahmati Allah, suatu hari Umar bin Khattab ini pernah setelah peristiwa ini, tidak disebutkan memang dan saya belum menemukan berapa jarak hari dari peristiwa ini, Umar bin Khattab pergi keliling Makkah sambil menghunuskan pedangnya dan berteriak memanggil-manggil Nabi Muhammad. Ya. Mana Muhammad ini? Dia Umar bin Khattab ini berteriak mencari-cari Nabi Muhammad. Nah, di tengah jalan dia berpapasan dengan seorang yang bernama Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Ya. Ini menurut salah satu riwayat. Jadi berpapasan dengan Nuaim. Umar bin Khattab ini membawa pedang kemudian berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah. Kemudian Nuaim bin Abdullah bertanya, Umar, kau mau kemana? Bawa pedang terhunus seperti itu. Maka Umar mengatakan, aku mau cari Muhammad, mau aku selesaikan urusanku dengan dia sekarang juga. Mau saya bunuh dia. Ya. Orang yang telah mencerai-beraikan orang-orang Quraisy, orang yang telah mencerai-beraikan agama kita, suku kita, akan saya bunuh dia. Maka kata Nuaim bin Abdullah, wahai Umar, terus apa nanti yang bakal dilakukan oleh sukunya Muhammad itu? Ya. Apa yang akan dilakukan? Apakah engkau bisa membayangkan apa yang dilakukan oleh Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ketika engkau membunuh Muhammad? Ya. Pasti akan terjadi pertumpahan darah, pasti akan terjadi peperangan yang besar. Ya, kalau seandainya kamu benar-benar membunuh Muhammad. Dari sini kemudian Umar mengatakan, saya menyangka bahwa kamu ini ternyata atau sepertinya telah keluar dari agama nenek moyangmu dan ikut agamanya Muhammad juga gitu loh. Ya. Jadi ketika diberi nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini oleh Nuaim bin Abdullah ini, emosi dia, ya, nggak terima. Ya. Kamu ini banyak omong. Ya. Jangan-jangan kamu ini sudah ikut agamanya Muhammad juga, gitu. Ya. Jadi Umar bin Khattab nggak peduli, tetap dia mau mencari Nabi Muhammad. Nah, Nuaim bin Abdullah karena melihat keseriusan Umar bin Khattab untuk menemukan Nabi Muhammad, akhirnya Nuaim mengatakan, hei Umar, mau aku kasih tahu sesuatu yang lebih membuatmu tercengang dibandingkan urusannya Muhammad, urusanmu dengan Muhammad. Apa itu, katanya Umar bin Khattab? Maka kata Nuaim bin Abdullah, asal kau tahu wahai Umar, bahwa saudarimu, ya, adikmu dan juga adik iparmu, mereka berdua juga telah meninggalkan agama nenek moyangmu.
yang engkau yakini saat ini, dan mereka telah ikut ajarannya Muhammad. Mendengar ini Umar bin Khattab langsung kaget. Kok ada ternyata dari keluargaku sendiri, anggota keluargaku sendiri yang ikut ajarannya Muhammad. Akhirnya dia memalingkan fokusnya dari Nabi Muhammad menuju ke adiknya ini tadi. Nggak jadi nyari Nabi Muhammad, pergi dia langsung bersegera ke rumahnya adiknya Umar ini tadi. Nah, ketika mendekati belum. Ketika mendekati rumahnya adiknya, ya, adiknya ini namanya Fatimah. Ya. Ketika sudah mendekati rumahnya adiknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini, yaitu Fatimah. Ya. Kebetulan di dalam rumahnya itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Khabbab bin Al-Arid. Khabbab bin Al-Arid ini sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Ya. Pada saat itu Khabbab ini membawa selebaran. Isi selebaran itu adalah surat Thaha. Ya. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsyistawa dan lain sebagainya. Itu isinya selebaran itu. Dibawa selebaran ini ke Fatimah. Tujuannya adalah untuk mengajarkan ini. Nabi baru mendapatkan wahyu yang baru. Isinya ini diajarkan kepada mereka. Dibacakan ayatnya. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab datang, ya. Nah, Khabbab bin Al-Arid mendengar suara langkah kakinya Umar bin Khattab, terkejut dia, kaget, langsung dia sembunyi ke salah satu sudut rumahnya Fatimah. Sembunyi. Gak berani keluar. Masuklah Umar bin Khattab ke rumahnya Fatimah ini. Dalam keadaan Umar bin Khattab itu tadi sudah terlanjur mendengar bacaan Al-Qur'annya Khabbab yang diajarkan kepada Fatimah dan suaminya. Marah Umar bin Khattab. Apa yang kalian lakukan di sini? Ya. Apa yang aku dengar barusan? Ya. Maka suaminya Fatimah ini, adik iparnya Umar bin Khattab, mengatakan nggak ada, kami cuma ngobrol-ngobrol biasa. Ya. Umar bin Khattab nggak percaya, diinjak itu siapa namanya adik iparnya itu oleh Umar bin Khattab, ya. Diinjak sampai berdarah, kemudian dihalangi oleh Fatimah dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab sampai berdarah. Ketika sudah berdarah, akhirnya dengan sangat putus asa dan mereka berdua marah, ya. Fatimah dan suaminya ini dalam kondisi yang putus asa dan juga marah, kemudian dia mengatakan, wahai Umar, kalau ternyata engkau dapati nantinya bahwa agama yang dibawa Muhammad itu adalah agama yang benar, maka bersaksilah engkau kepada Allah, bersyahadatlah engkau agar engkau masuk Islam, untuk menerima agama Islam. Ya. Jadi disuruh syahadat. Kalau nanti ternyata kamu menemukan bukti bahwasanya agama Islam ini benar, bahwa ajaran yang dibawa Muhammad itu benar, maka terimalah ajaran itu. Ya. Sambil marah dan sambil berputus asa, sambil kepalanya bercucuran darah, dia mengatakan seperti itu. Fatimah, adiknya Umar bin Khattab ini. Nah, Umar bin Khattab melihat kondisi adiknya yang bercucuran darah seperti itu, akhirnya dia luluh, nggak tega. Gak tega, kemudian dia meredam emosinya. Kemudian Umar mengatakan, berikan selebaran itu, aku ingin membacanya. Maka tidak diberikan oleh Fatimah. Awalnya tidak mau memberikan. Enggak, saya enggak akan memberikan, nanti kamu akan sobek-sobek ini selebaran ini. Maka Umar mengatakan, wahai Fatimah, aku adalah Umar, ya, dan aku tidak akan pernah berdusta. Intinya tidak akan pernah menyelisih perkataannya. Ini orang Arab di masa lalu itu seperti itu, jamaah yang dirahmati Allah. Orang-orang yang terhormat di antara mereka itu nggak mau berdusta. Ya. Jadi mereka paham bahwa sifat
dusta itu adalah sifatnya orang rendahan. Orang kalau mulia nggak akan dia berdusta, walaupun dia salah. Lebih baik dia mengakui kesalahannya dengan menerima segala konsekuensinya dibandingkan dia harus berdusta. Umar seperti dia mengatakan, wahai Fatimah, aku adalah Umar dan aku tidak akan menyelisih perkataanku. Kemudian kata Fatimah, wahai Umar, engkau masih dalam kondisi yang najis. Selebaran ini tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci. Ya. Maka kemudian ketika mendengar obrolan ini, Khabbab bin Al-Arid yang dari tadi ngumpet dia di sudut rumah, tiba-tiba langsung keluar. Ya. Wahai Umar bin Khattab, ya, sambutlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jadi Khabbab bin Al-Arid ini sudah mengira bahwasanya hatinya Umar ini kayaknya sudah mulai melunak. Dia akhirnya keluar dan dia mengatakan, wahai Umar, terimalah hidayah dari Allah ini. Sesungguhnya aku kemarin pada hari Kamis, ya, dia menyebutkan harinya, mendengar Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau cintai, paling engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tersentuh Umar bin Khattab. Ya. Masa orang yang selama ini aku musuhi ternyata masih mengharapkan keislamannya, gitu. Masih mengharapkan kebaikan dari Umar. Akhirnya Umar mandi, ya, bersuci, dia mandi, membersihkan dirinya dan meminta selebaran yang tadi diberikan kepada Fatimah itu. Dibaca kemudian ayat demi ayat. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah menurunkan Al-Qur'an ini untuk membebani, ya. Kemudian apa lagi ya? Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Al-Qur'an ini kami turunkan bukan sebagai beban, tapi sebagai pengingat bagi orang-orang yang masih mempunyai rasa takut di hatinya. Membaca surat itu sambil bergemetar Umar. Kemudian dia menghunuskan pedangnya dan dia bertanya kepada Khabbab, di mana Muhammad? Diberitahu, Muhammad saat ini sedang ada di salah satu rumah sahabat, ya, yang dijadikan sebagai base campnya kaum muslimin pada saat itu. Nama tempatnya adalah Darul Arqam, ya, rumahnya Al-Arqam, Darul Arqam. Itu ada di Bukit Sofa. Datang dia ke sana, Umar bin Khattab menghunuskan pedang. Bedanya, kalau yang pertama tadi dia menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad, sekarang dia menghunuskan pedang untuk membela kehormatan Nabi Muhammad. Dia datang ke rumahnya, ke Baitul Arqam, di sana ada Ali, ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Hamzah dan beberapa sahabat yang lainnya sedang berkumpul bersama Nabi SAW. Ketika mereka lihat ada Umar bin Khattab datang, mereka lihat dari celah pintu Umar bin Khattab datang, kaget mereka, ya. Ribut mereka di dalam rumah. Gimana nih Umar bin Khattab datang? Bawa pedang terhunus, ya, jangan-jangan mau membantai kita semua, ya. Ketika ramai di dalam rumah itu, Hamzah datang. Ada apa kalian rame-rame ini? Kemudian mereka mengatakan, Umar datang. Di luar ada Umar bawa pedang terhunus. Hamzah itu rivalnya Umar lah kalau kita katakan. Dia nggak punya takut. Umar datang, biarkan saja dia masuk. Kalau dia membawa kebaikan maka kita terima. Tapi kalau sebaliknya dia mau bikin rusuh, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Katanya Hamzah. Yang lain takut, Hamzah berani, ya. Maka ketika dia datang menggedor pintu, memanggil-manggil Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada Hamzah untuk membuka pintu. Hamzah, buka pintunya. Dibuka pintunya, kemudian dipegang, dibawa dia kepada kehadapan Rasulullah. Oleh Rasulullah SAW dipegang bajunya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, ya, apakah engkau tidak mau berhenti dari keyakinanmu yang sesat ini, dari sikap burukmu ini, ya.
Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku datang ke sini untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu seisi rumah langsung takbir, ya. Dan saking kerasnya takbir mereka itu sampai terdengar ke Masjidil Haram. Di Ka'bah itu terdengar suara riuh. Padahal rumahnya itu di Bukit Sofa, Baitul Arqam itu, Darul Arqam itu. Mereka semuanya takbir, yang di Ka'bah itu kedengeran semuanya. Ya. Dan itulah kisah tentang masuk Islamnya dua punggawa Islam yang luar biasa di masa-masa Islam ini sedang lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan agama Islam ini dengan Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nanti akan kita bahas tentang beberapa kondisi, beberapa hal yang menunjukkan keberaniannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau masuk Islam di awal-awal keislamannya, ya. Di saat orang lain menyembunyikan keislamannya, Umar bin Khattab terang-terangan, ya, bahkan mendatangi tokoh-tokoh yang tadinya memusuhi agama Islam, ya, didatangi sendiri ke rumah-rumah mereka, ya, disampaikan bahwasanya dirinya telah masuk Islam. Dan nanti masih ada beberapa kisah lagi yang menunjukkan kehebatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini ketika beliau masuk agama Islam. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.